Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Damayanti, Prodi Pendidikan Biologi semester 4, NIM 1914209979. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang translokasi. Translokasi adalah perpindahan bahan terlarut dari satu bagian tanaman ke bagian yang lain. Translokasi ini biasanya menyangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Translokasi mengangkut berbagai materi dalam sistem tumbuhan, termasuk gas, air, mineral, karbohidrat terlarut, dan hormon. Translokasi dikontrol oleh transpirasi. Jaringan pengangkut pada tumbuhan meliputi xilem dan floem. Xilem atau pembuluh kayu adalah salah satu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis bentuk sel. Xilem tersusun dari trakeid dan unsur pembuluh. Trakeid ditemukan pada xilem tumbuhan vaskular, sebagian besar angiosperma, beberapa tumbuhan gimnosperma, dan tumbuhan vaskular tidak berbiji, sedangkan unsur pembuluh dan serat berfungsi untuk mengantarkan air dan garam-garam mineral yang diserap oleh akar ke seluruh bagian tumbuhan dan menopang tubuh secara mekanis. Pada tumbuhan, xilem merupakan pipa-pipa yang saling berhubungan, sehingga xilem merupakan lintasan terpanjang dalam transport air pada tanaman. Xilem dapat dikatakan sebagai pembuluh kapiler, sehingga air naik di dalamnya sebagai akibat adepsi dinding xilem dengan molekul-molekul air. Pergerakan air, unsur hara, dan beberapa senyawa organik dari akar ke daun melalui xilem dapat dilihat dari sayatan pada batang. Kandungan cairan pada xilem terdiri dari 4. Yang pertama yaitu unsur hara atau garam mineral, yang kedua karbohidrat atau sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Yang ketiga itu senyawa nitrogen organik atau asam amino dan amida. Sedangkan yang keempat yaitu senyawa organik lain seperti hormon dan enzim dalam aliran transpirasi, sedangkan gerakan lateral atau keluar dari xilem secara difusi. Kecepatan pergerakan unsur hara dari akar ke daun melalui xilem pada tiap tumbuhan berbeda, dan tiap tumbuhan tergantung pada ion atau mineral yang dibawa. Contoh ion yang ditransport dalam xilem secara lambat antara lain yaitu kalsium, besi, dan seng. Selanjutnya yaitu floem. Floem atau jaringan pembuluh merupakan jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama gula dan sukrosa, dan berbagai metabolit lainnya dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya seperti batang, akar, bunga, buah, biji, dan umbi. Gerakan zat dalam pembuluh tapis berlawanan dengan pembuluh kayu. Berbeda dengan pembuluh kayu, sel-sel pembuluh tapis bersifat aktif dalam mengatur pergerakan hara di dalamnya. Dinding selnya tipis dan memiliki struktur lubang-lubang. Sel-sel tubuh tapis dihasilkan oleh kambium pembuluh dan setelah masak tidak kehilangan protoplasma. Dalam sistem bulu tapis, biasanya sel-sel bulu tapis didampingi oleh sel-sel pengirim yang lebih kecil. Selanjutnya, transport senyawa organik, terutama karbohidrat, dari daun ke bagian lain terjadi melalui floem. Sayatan gelang pada tumbuhan membuktikan bahwa terjadi akumulasi karbohidrat, nitrogen organik, dan unsur mobil seperti pengangkutan dalam sel floem memerlukan sel hidup yang aktif di sepanjang lintasannya dan tidak dapat digantikan oleh bagian batang yang telah mati. Selanjutnya, water stress atau stres air. Stres air mempengaruhi terhambatnya proses translokasi. Adanya stres air setelah pemupukan nitrogen menyebabkan kandungan nitrogen daun atau komponen klorofil lebih rendah, jauh di bawah titik kritis. Rendahnya penyerapan unsur hara berarti rendah pula laju sintase bahan kering atau protein. Secara langsung, stres air menurunkan laju translokasi fotosintat ke bagian organ penumpukan, misalnya dari proses pengisian biji. Hal ini juga berarti rendah pula hasil akhir yang diperoleh. Selanjutnya, penyebab water stress.
Salah satunya yaitu bagian daun yang lebih rendah dengan perlindungan atau peneduhan yang lebih besar akan menderita lebih besar karena berkurangnya karbohidrat dibanding bagian atas. Bagian atas lebih mudah mendapatkan cahaya sehingga bagian bawah kurang mampu bersaing secara osmosis dengan bagian bawah. Dehidrasi juga muncul kematian bagian yang lebih rendah, juga cabang yang terlindung dari pohon. Persaingan antara daun dan buah juga nampak khususnya pada siang hari. Buah biasanya mengkerut pada tengah hari ketika muncul water deficits. Pada bagian lebih muda ternyata pengerutan lebih lambat dan asumsi yang lebih jelas karena sebenarnya tanaman muda lebih memanfaatkan sisa-sisa air dari jaringan tanaman yang lebih tua. Selanjutnya, penyebab masuknya air ke dalam tubuh tanaman adalah potensial tanah dan tegangan daun. Potensial tanah terjadi karena adanya perbedaan potensial air yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi air antara tanah dengan air dalam jaringan akar. Potensial tanah terdiri dari dua komponen, yaitu matriks potensial dan osmosis potensial. Ada dua tenaga ini dipengaruhi oleh kadar kelembapan tanah. Selanjutnya, penyerapan aktif terjadi karena tanaman mengalami transpirasi secara perlahan-lahan, yang merupakan kegiatan fisiologi akibat tindak lanjut dari metabolisme dalam tubuh tanaman dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Transpirasi ini menyebabkan menurunnya potensi air pada xilem. Kegiatan ini menyebabkan terjadinya akumulasi larutan di dalam xilem sehingga tekanan dalam xilem menjadi positif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyerapan air oleh akar, yang pertama, ketersediaan air tanah, yang kedua, temperatur tanah, yang ketiga, sirkulasi udara tanah, yang keempat, konsentrasi larutan dalam tanah, dan sistem perakaran. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.